Oke, teman-teman, mari kita bahas ini. Rekayasa sosial. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah ya. Seperti ada orang berjas lab yang mengotak-atik otak kita. Tapi tunggu dulu, tidak segila itu kok. Dan ini terjadi sepanjang waktu. Pada dasarnya, rekayasa sosial adalah tentang mencoba memengaruhi perilaku masyarakat. Bayangkan masyarakat seperti kapal raksasa. Kapalnya besar, terkadang keluar jalur, dan jujur saja, seringkali terasa seperti kita sedang menuju gunung es. Rekayasa sosial seperti mencoba mengarahkan kapal itu ke arah yang lebih baik. Nah, pengarahan ini bisa melibatkan berbagai macam hal, mulai dari kampanye kesadaran publik hingga kebijakan pemerintah, hingga bahkan jingle-jingle yang sangat menarik yang tidak bisa keluar dari kepala kita. Ini tentang memahami apa yang membuat orang tertarik, keyakinan mereka, ketakutan mereka, keinginan mereka, dan menggunakan pengetahuan itu untuk mendorong mereka menuju hasil tertentu. Kemudian dan sebuah latihan mulu dapat diswirskroiting round. Jadi bagaimana sebenarnya melakukan rekayasa sosial? Ya, itu tidak sesederhana membalik sakelar, dimulai dengan memahami masalahnya. Seperti mekanik yang mendiagnosis mobil, sosiolog perlu mencari tahu apa yang terjadi di masyarakat. Apa masalahnya? Apa akar penyebabnya? Siapa yang terpengaruh dan bagaimana? Ini melibatkan banyak penelitian, analisis data, dan pengamatan langsung. Mereka mencari tuas dan roda gigi masyarakat. Hal-hal yang, jika diubah dengan tepat, dapat menciptakan efek riak dan mengarah pada perubahan. Pikirkan tentang ini. Jika Anda ingin mengurangi tingkat merokok, Anda bisa menempelkan label peringatan pada bungkus rokok. Tetapi sosiolog akan masuk lebih dalam. Mereka akan mempelajari mengapa orang merokok, tekanan sosial yang terlibat, taktik pemasaran yang digunakan oleh perusahaan tembakau, dan sebagainya. Penyelaman yang mendalam ini membantu mereka mengidentifikasi titik intervensi yang paling efektif. Setelah Anda mendiagnosis masalahnya, saatnya untuk mulai memikirkan solusi. Disinilah pemodelan berperan. Sosiolog menggunakan model untuk mensimulasikan bagaimana intervensi yang berbeda mungkin terjadi. Anggap saja seperti gladi resik untuk perubahan sosial. Mereka akan membuat skenario teoretis ini, menguji pendekatan yang berbeda, dan melihat apa yang terjadi. Ini seperti bermain SimCity, tetapi alih-alih membangun kota virtual, Anda bermain-main dengan struktur sosial. Tujuannya adalah untuk merancang intervensi yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan berkelanjutan. Karena, jujur saja hal terakhir yang kita butuhkan adalah proyek rekayasa sosial yang meledak di depan kita. Oke, jadi Anda sudah mendapatkan sisi anjismen, sudah model Anda. Sekarang saatnya untuk menjalankan rencana tersebut. Disinilah segalanya menjadi sangat menarik dan sangat rumit. Implementasi adalah tentang menempatkan rencana yang dibuat dengan hati-hati itu ke dunia nyata. Ini dapat melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari meluncurkan kampanye kesadaran publik, hingga memberlakukan undang-undang baru, hingga bekerja dengan para pemimpin masyarakat untuk mempromosikan perubahan dari bawah ke atas. Kuncinya di sini adalah fleksibel dan mudah beradaptasi. Ingat, kita berurusan dengan manusia, bukan robot. Orang-orang tidak dapat diprediksi. Mereka tidak selalu berperilaku seperti yang diprediksi model. Jadi, sosiolog harus siap menyesuaikan strategi mereka dengan cepat. This is unthering film bushes. Bagian 5, memahami faktor manusia, inti dari rekayasa sosial. Sekarang mari kita bicara tentang elemen manusia. Karena pada akhirnya rekayasa sosial adalah tentang manusia. Ini tentang memahami apa yang membuat kita tergerak, apa yang memotivasi kita, dan apa yang mendorong perilaku kita. Ini berarti sosiolog harus menjadi ahli dalam psikologi dan bahkan sedikit antropologi. Mereka perlu memahami bagaimana orang membentuk opini, bagaimana mereka membuat keputusan, dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka. Dan inilah masalahnya. Masyarakat itu kompleks dan tidak selalu rasional. Kita didorong oleh emosi, bias, dan terkadang jujur saja kebodohan biasa. Seorang sosiolog yang baik mengerti itu. Mereka tahu bahwa untuk menciptakan perubahan nyata, Anda perlu menarik hati orang sebanyak pikiran mereka. Bagian 6, tali ketetis, menavigasi moralitas pengaruh. Sekarang, untuk pertanyaan besar, apakah semua ini etis?
Maksud saya, apakah kita benar-benar setuju dengan orang yang mencoba merekayasa perilaku kita? Ini lereng yang licin, kan? Disinilah segalanya menjadi sangat rumit. Di satu sisi, kita ingin memecahkan masalah sosial. Kita ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dan rekayasa sosial jika dilakukan dengan benar, bisa menjadi alat yang ampuh untuk perubahan positif. Tetapi di sisi lain, selalu ada risiko manipulasi. Orang-orang yang berkuasa menggunakan teknik ini untuk mengendalikan kita, mengeksploitasi kita, membuat kita melakukan apa yang mereka inginkan. Pikirkan propaganda, pikirkan kampanye misinformasi, pikirkan semua saat Anda membeli sesuatu secara online karena iklan yang dirangkai dengan cerdik. Jadi ya, etika adalah masalah besar dalam rekayasa sosial. Innocent misalis, that's just swing, billion his isi. Bagian 7, memitigasi risiko, memaksimalkan manfaat, pendekatan yang bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita berjalan di atas tali etis itu? Bagaimana kita memastikan rekayasa sosial digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan? Ya, itu dimulai dengan transparansi. Orang berhak tahu kapan seseorang mencoba memengaruhi perilaku mereka. Kita harus terbuka tentang tujuan proyek rekayasa sosial, metode yang digunakan, dan potensi risiko yang terlibat. Lalu ada masalah persetujuan. Hanya karena Anda dapat memengaruhi perilaku seseorang, bukan berarti Anda harus melakukannya. Orang perlu memiliki suara dalam prosesnya. Mereka perlu diberi pilihan. Dan akhirnya kita perlu terus-menerus mengevaluasi dampak dari intervensi rekayasa sosial. Apakah mereka bekerja sesuai rencana? Apakah ada konsekuensi yang tidak diinginkan? Apakah kita benar-benar membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik? Jawabannya potensial senebums. Bagian 8, kohesi sosial melalui rekayasa studi kasus dalam persatuan. Sekarang terlepas dari risikonya, rekayasa sosial dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk kebaikan. Ambil misalnya kampanye kesehatan masyarakat. Ingat iklan, jangan mabuk dan mengemudi. Atau kampanye-kampanye yang mendorong orang untuk divaksinasi. Itulah rekayasa sosial yang sedang beraksi. Dan tahukah Anda, itu berhasil. Kampanye ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan membuat komunitas kita lebih aman. Lalu ada inisiatif-inisiatif yang mempromosikan toleransi dan pemahaman antar kelompok yang berbeda. Pikirkan tentang kampanye anti-bullying atau program yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan budaya. Ini semua adalah contoh bagaimana rekayasa sosial dapat digunakan untuk memperkuat kohesi sosial, mempromosikan empati, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Bagian 9, janji dan bahaya rekayasa sosial, kekuatan untuk kebaikan. Jadi, kemana kita pergi dari sini? Rekayasa sosial adalah alat yang ampuh. Ia memiliki potensi untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak yang dihadapi umat manusia. Tapi itu juga datang dengan risiko. Ini seperti gadget baru yang sangat Anda inginkan. Berkilau, mengasihkan, tetapi Anda juga tahu itu mungkin bisa memata-matai Anda jika mau. Kuncinya adalah melanjutkan dengan hati-hati. Kita perlu melakukan percakapan yang terbuka dan jujur tentang implikasi etis dari rekayasa sosial. Kita perlu menetapkan pedoman dan perlindungan yang jelas. Dan kita perlu memastikan bahwa alat-alat ampuh ini digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan selalu untuk kepentingan masyarakat. Karena, pada akhirnya masa depan masyarakat bukanlah sesuatu yang direkayasa. Itu adalah sesuatu yang perlu kita bangun bersama.